Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Aulia Putri Ramadhani dengan NPM akhir 110. Dan saya Indah Lestari, NPM 24013010091. Saya Tantra Mahesarian dengan NPM akhir 107. Perkenalkan, saya Diarini Prasetyo dengan NPM 24013010111. Perkenalkan, nama saya Najwa Maisha Zaira dengan NPM 240130101115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrani Maulidia Cahyaning Tias dengan NPM akhir 332. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan itu melibatkan fungsi pegawaian, fungsi keuangan, dan juga fungsi akuntansi. Kalau fungsi kepegawaian itu adalah mengelola administrasi karyawan seperti pengangkatan dan penempatan karyawan, penetapan jabatan serta tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan pangkat, mutasi, pemutusan hubungan kerja, serta penempatan tunjangan kesejahteraan dan penghitungan gaji dan upah. Sedangkan fungsi keuangan itu adalah melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan. Kalau fungsi akuntansi itu mencatat dan mendistribusikan biaya tenaga kerja untuk perhitungan harga pokok produk dan penyedia informasi pengawasan biaya tenaga kerja. Selanjutnya yaitu informasi yang diperlukan manajemen. Pertama itu adalah total biaya gaji dan upah perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, biaya gaji dan upah perusahaan pusat pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah gaji dan upah perusahaan dan pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya distribusi beban gaji dan upah Selanjutnya yaitu distribusi beban gaji dan upah. Itu bertujuan untuk menyusun laporan tenaga kerja berdasarkan jenis beban, departemen, kegiatan, atau order produksi. Metode distribusinya itu ada 3 cara, yaitu yang pertama akun berkolom, yaitu menggunakan buku pembantu dengan kolom per departemen, diisi dari rekap gaji atau jurnal umum. Yang kedua ada summary strip, yaitu tikal tunggal, yaitu berdasarkan kartu jam kerja per order, jadi diringkas dan dicatat sesuai klasifikasi beban tersebut. Yang ketiga ada distribusi dengan komputer, yaitu transaksi diberi kode sesuai klasifikasi lalu diproses otomatis oleh program komputer tersebut. Fokus utamanya itu adalah terletak pada pengkodean transaksi secara akurat. Catatan akuntansi yang digunakan. Dalam sistem penggajian dan pengupahan terdapat beberapa catatan penting. Yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke berbagai departemen. Lalu ada kartu harga pokok produk. Ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung pada tiap pesanan atau pekerjaan tertentu. Selain itu juga ada kartu biaya untuk mencatat tenaga kerja tidak langsung serta biaya non produksi. Yang terakhir ada kartu penghasilan karyawan. Ini berisi penghasilan dan potongan setiap karyawan. Di sini ada contoh format kartu penghasilan karyawan yang ada di sebelah kiri. Di dalamnya terdapat informasi nama, nomor induk, gaji kantor, potongan seperti PPh 21, iuran pensiun, hingga gaji bersih yang diterima. Selanjutnya fungsi yang terkait. Penjelasannya yaitu yang pertama ada fungsi kepegawaian. Ini bertugas untuk seleksi, penempatan, mutasi surat keputusan gaji. Jadi fungsinya ini untuk mengelola data pegawai, surat keputusan pengangkatan kenaikan gaji dan mutasi jabatan. Yang kedua ada pencatat waktu, catat kehadiran dan waktu kerja. Fungsinya untuk mengumpulkan data kehadiran dan jam kerja karyawan, misalnya melalui fingerprint atau kartu absen. Yang ketiga ada membuat daftar gaji, menghitung gaji kotor, potongan hingga gaji bersih. Jadi hasilnya adalah daftar gaji yang siap dibayar. Yang keempat ada keuangan, yaitu menulis dan mencairkan cek membagikan gaji. Jadi fungsinya yaitu secara langsung maupun tidak langsung membayar gaji melalui transfer bank.
Yang terakhir ada fungsi akuntansi, yaitu mencatat kewajiban pajak utang gaji. Nah, ini jadi fungsinya bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan terkait penggajian dan pajak serta utang gaji. Nah, fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di tangan yang pertama ada bagian utang, kedua bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Nah, pada bagian utang, ini memegang fungsi pencatatan utang yang dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Nah, pada bagian kartu biaya, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. Pada bagian ini memegang fungsi pencatatan jurnal yang bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Nah, pada sistem penggajian terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Nah, ada 5. Yang pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir. Nah, ini untuk merekam dan mencatat jam masuk dan jam keluar atau jam pulang serta keterlambatan, lembur, dan absensi. Nah, yang kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji. Ini untuk menghitung penghasilan dan potongan karyawan. Nah, di sini data dari fungsi kepegawaian dan pencatatan waktu digabungkan. Yang ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji. Nah, biaya tenaga kerja didistribusikan ke unit atau departemen terkait sesuai dengan peran dan pekerjaan mereka. Nah, yang keempat ada prosedur pembuatan bukti kas keluar untuk pengeluaran tunai atau instruksi pembayaran bank. Nah, yang terakhir ada prosedur pembayaran gaji. Nah, bisa dilakukan langsung atau melalui transfer bank dan dilengkapi dengan bukti pembayaran. Nah, pada sistem pengupahan, nah ini bedanya ada satu perbedaan, sisanya sama. Nah, perbedaan ini terletak pada nomor 2, yaitu prosedur pencatatan waktu kerja. Nah, dalam pencatatan waktu kerja ini dicatat dalam lembar kerja atau job time ticket untuk mengetahui jumlah jam kerja yang dihabiskan untuk setiap pesanan atau produk. Nah, data ini nantinya digunakan untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke dalam harga pokok produk. Nah, jadi sistem akuntansi penggajian dan pengupahan yang baik harus mampu mencatat secara akurat jam kerja dan karyawan. Nah, menghitung penghasilan dan potongan secara tepat serta melakukan pembayaran dengan sistematis. Oke, di sini kita bahas mengenai unsur pengendalian internal. Jadi unsur pengendalian internal itu ada 3 unsur utamanya, tapi di sini kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama ada organisasi. Nah, di dalam unsur organisasi ini itu terdapat fungsi pembuatan daftar gaji dan upah itu harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Jadi personalia kan mengurus data seperti namanya, pangkatnya, tanggungannya, dan tarif upahnya. Kemudian pembayaran gaji itu dilakukan oleh bagian keuangan, bukan personalia. Kenapa? Itu agar lebih akurat dan mencegah penyalahgunaan. Lalu ada fungsi pencatatan waktu hadir, itu harus terpisah dari fungsi operasi. Nah, fungsi pencatatan waktu atau absensi itu berbeda dengan fungsi operasional atau produksi supaya kehadiran karyawan dicatat secara fakta karena digunakan sebagai dasar perhitungan gaji atau upah. Oke, selanjutnya di sini kita bahas unsur yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, di dalam unsur ini itu terdapat lumayan banyak. Yang pertama ada setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki SK atau surat keputusan pengangkatan pegawai karyawan perusahaan dan ditandatanganin oleh direktur. Jadi gaji itu kan hanya dibayarkan kepada karyawan yang benar-benar resmi atau nama-nama di daftar gaji itu harus dapat dibuktikan lewat dokumen resmi atau surat keputusan pengangkatan tersebut.
Selanjutnya itu ada setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga itu harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Jadi semua perubahan gaji itu harus punya dasar surat keputusan resmi, tidak boleh sembarangan. Selanjutnya ada setiap potongan atau gaji dan upah karyawan selain PPh atau pajak penghasilan karyawan itu harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Jadi potongan selain pajak itu misalnya koperasi atau utang itu tidak boleh dilakukan seenaknya. Selanjutnya itu ada kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Data jam kerja itu harus dicek dan disahkan jadi dasar penghitungan gaji oleh fungsi pencatat waktu. Selanjutnya itu perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Nah, ini tuh supaya perusahaan hanya membayar lembur yang benar-benar dibutuhkan. Kan kadang ada itu orang yang lembur ternyata lemburnya tidak terlalu dibutuhkan. Next ada daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Jadi untuk memastikan nama karyawannya sesuai surat keputusan, tarif gaji sesuai surat keputusan, dan data yang benar-benar sah untuk perhitungan jumlah yang tepat. Selanjutnya ada bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah itu harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Pengeluaran uang gaji itu harus diverifikasi dan disetujui oleh bagian akuntansi. Selanjutnya perubahan dalam catatan penghasilan karyawan itu direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah supaya data penghasilan sesuai antara kartu penghasilan dan daftar gajinya. Yang terakhir ada tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Jadi distribusi biaya tenaga kerja itu harus berdasarkan data yang diverifikasi atau dapat dipertanggungjawabkan. Oke, kita masuk ke unsur yang terakhir yaitu praktik yang sehat. Di dalamnya ada yang pertama, kartu jam hadir itu harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelumnya atau kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Jadi ini tuh untuk mengontrol penggunaan waktu kerja dan akurasi biaya tenaga kerja langsungnya. Yang kedua, ada pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu, itu harus diawasi oleh fungsi pencatatan waktu. Hal ini tuh untuk mencegah manipulasi data kehadiran, jadi tidak bisa titip absen atau tipsen dan sebagainya. Yang ketiga, ada pembuatan daftar gaji dan upah itu harus diverifikasi kebenarannya dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Jadi untuk menjamin perhitungan dan kebenaran data sebelum gaji itu akan dibayarkan. Yang keempat, ada penghitungan pajak penghasilan karyawan itu direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Nah, hal ini itu jumlah pajak penghasilan itu harus sesuai dengan pendapatan karyawannya. Yang kelima atau yang terakhir ada catatan penghasilan karyawan itu disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Jadi kartu penghasilan ini itu bisa jadi bukti bahwa gaji sudah dibayarkan sesuai hak karyawan. Jadi tidak ada yang akan minta gajinya bilang tidak dibayarkan padahal sudah, seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagan alir dokumen sistem penggajian. Nah, sebelum kita masuk ke bagannya, apa sih sistem penggajian itu? Nah, sistem penggajian itu merupakan sebuah sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang sedang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan. Nah, gaji itu tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Nah, tanda terima gaji oleh karyawan itu dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan atas karena itu penghasilan karyawan, sehingga setiap karyawan hanya dapat melihat gajinya masing-masing. Nah, di sebelah itu ada bagan alir dokumen sistem penggajian tahap pertama yang akan dijelaskan di next slide. Baik, tadi kan sudah ada bagan pertama ya. Nah, sebenarnya bagan pertama itu juga yang mencakup bagan dari alir dokumen sistem penggajian itu sendiri. Nah, selanjutnya ini akan ada penjelasan mengenai bagan-bagan step-step selanjutnya. Nah, yang pertama itu akan dicatat oleh bagian
utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas, yang mana nantinya jurnalnya itu di bagian debit ada gaji dan upah, dan di bagian kredit ada bukti kas keluar yang akan dibayar. Nah, selanjutnya di tahap kedua setelah mendapat bukti memorial, bagian jurnal itu akan mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum. Nah, jurnalnya itu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi umum, biaya pemasaran itu nanti bakal ada di debit, sedangkan di bagian kreditnya itu gaji dan upah. Nah, di tahap ketiga setelah mendapat persetujuan nih, mendapat cap lunas dari bagian keuangan, nantinya bagian jurnal itu akan mencatat pembayaran gaji ke dalam registrasi cek. Nah, jurnalnya itu di bagian debit adalah bukti kas keluar yang akan dibayar, sedangkan di bagian kreditnya adalah kas. Selanjutnya tahap keempat atau tahap terakhir adalah dengan adanya bukti memorial juga rekap daftar gaji, nantinya itu bagian kartu biaya akan mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu kartu biaya. Baik, di sini ada bagan alir sistem pengupahan. Sistem pengupahan sendiri adalah bagian dari sistem akuntansi penggajian yang bertujuan untuk mencatat dan mengendalikan pembayaran upah kepada karyawan pelaksana, terutama mereka yang dibayar berdasarkan jumlah jam kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Agar proses penggajian efisien dan akurat, maka dibutuhkan pencatatan jam hadir, jam kerja, dan output kerja karyawan yang nantinya diproses menjadi dokumen pengupahan. Nah, di sini ada alur sistem pengupahannya. Pada tahap pertama ini ada pencatatan jam kerja karyawan yang ada di gambar pertama ini. Nah, pertama ini karyawan mencatat jam hadir dan jam kerja ke dalam formulir. Kemudian data itu digunakan untuk membuat daftar hadir karyawan atau KJH dan membuat daftar jam kerja karyawan atau KJK. Selanjutnya, bagian administrasi akan membandingkan KJH dan KJK dan menyusun daftar upah karyawan. Kemudian berdasarkan itu dibuatlah 3 dokumen, yaitu RDU atau rekap daftar upah dan SPU atau surat pernyataan upah. Kemudian yang kelima, ketiga dokumen itu akan dipakai untuk membuat KPK atau kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya tahap kedua, yaitu yang ada di gambar kedua ini. Dokumen dari tahap sebelumnya digunakan untuk membuat bukti kas keluar atau BKK. Selanjutnya mengisi cek dan meminta tanda tangan otorisasi, mengeluarkan cek dari bank dan memasukkan ke amplop upah, meminta tanda tangan di KPK, dan memberi cap lunas pada dokumen pendukung. Selanjutnya pada tahap ketiga yang ada di gambar ketiga ini, yaitu tahap pencatatan biaya. Setelah pembayaran selesai, bagian akuntansi membuat bukti memorial berdasarkan dokumen sebelumnya, yaitu SPU, RDU, dan lain-lain, dicatat ke register cek, jurnal umum, kartu biaya, dan kartu harga pokok produk. Tujuannya agar seluruh biaya tenaga kerja bisa dialokasikan ke produk atau jika tenaga kerjanya langsung. Dan biaya overhead, administrasi, atau pemasaran jika tidak langsung. Baik, selanjutnya ada jurnal untuk mencatat biaya upah. Pada tahap pertama yaitu pencatatan kewajiban gaji. Berdasarkan bukti kas keluar yang belum dibayar, bagian utang mencatat gaji dan upah pada bagian debit dan utang gaji yang akan dibayar pada bagian kredit. Tahap kedua yaitu distribusi biaya gaji. Bagian jurnal membagi beban gaji ke berbagai akun, yaitu barang dalam proses atau biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran pada kolom debit, gaji dan upah pada kolom kredit. Penjelasannya itu gaji tenaga kerja langsung masuk ke barang dalam proses, gaji tenaga kerja tidak langsung masuk ke overhead pabrik, gaji fungsi administrasi masuk pada beban administrasi dan umum, gaji bagian pemasaran masuk pada beban pemasaran. Pada tahap ketiga yaitu pembayaran gaji. Saat gaji dibayarkan, dilakukan pencatatan yaitu utang gaji yang akan dibayar pada debit dan kas pada kredit. Kemudian pada tahap keempat, biaya tenaga kerja dicatat ke 2 buku, yaitu kartu harga pokok produk untuk biaya tenaga kerja langsung dan kartu biaya untuk biaya tenaga kerja tidak langsung atau overhead administrasi pemasaran.
Kemudian data dicatat berdasarkan bukti memorial dan rekap daftar upah. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan data pengolahan elektronik atau biasa disebut dengan DPE. Sistem ini menggambarkan bagaimana proses penggajian dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan bantuan teknologi. Dalam flowchart ini, kita bisa lihat beberapa bagian yang terlibat, yaitu bagian kepegawaian, badan pencatat waktu, badan produksi, dan bagian gaji dan upah. Proses ini dimulai dari bagian kepegawaian yang membuat kartu jam kerja dan mencatat absensi karyawan. Kemudian data tersebut dikirimkan ke badan pencatat untuk dicatat dan diteruskan ke bagian di bawah departemen produksi. Setelah diverifikasi, kartu jam kerja diserahkan ke bagian gaji dan upah untuk dihitung dan dibandingkan dengan kartu penggajian yang sudah ada. Di tahap akhir, akan dibuat daftar gaji yang kemudian dicek ulang sebelum pembayaran dilakukan. Dengan sistem ini, semua proses lebih terkontrol, transparan, dan meminimalkan resiko kesalahan karena seluruh data dikelola secara elektronik. Saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya mengenai tahapan berikutnya dalam proses sistem penggajian dan pengupahan berbasis elektronik. Pada bagian ini terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu grup pengawas dan juga konversi data. Yang pertama yaitu grup pengawas. Langkah ke-1 dan ke-4 dimulai dari dokumen KJK atau kartu jam kerja dan BTF atau bukti tambahan fisik serta surat keputusan perubahan data karyawan yang digunakan untuk menyusun dokumen penggajian. Langkah ke-7, dokumen-dokumen tersebut diverifikasi dan disatukan oleh bagian pengawas sebelum diteruskan. Langkah ke-10, menghasilkan beberapa dokumen penting yaitu RC atau register cek, RBKK atau register bukti kas keluar, SPGU atau surat pernyataan gaji dan upah, cek dan kontrol totals atau total kontrol. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pembayaran yang kemudian dilanjutkan ke bagian komputer seperti yang dijelaskan di halaman selanjutnya. Langkah ke-14 yaitu proses ini ditutup dengan pencatatan dalam log batch control totals yang mencatat semua ringkasan data batch untuk keperluan verifikasi dan pengendalian. Nah, yang kedua yaitu konversi data. Langkah ke-5 dan ke-6 merupakan proses input dilakukan melalui terminal. Data yang diinput antara lain berasal dari KJK dan BTF serta surat keputusan perubahan data karyawan. Data tersebut kemudian disimpan ke dalam arsip transaksi gaji dan upah karyawan dan arsip perubahan data karyawan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bagian ini menggambarkan bagaimana data karyawan, perubahan data, dan bukti kerja dihimpun, diverifikasi, dan disiapkan sebagai dasar untuk proses penggajian secara elektronik yang akan dilanjutkan pada bagian operator komputer. Nah, gambar di sebelahnya, setelah data arsip perubahan data karyawan dan arsip transaksi gaji dan upah dikumpulkan, proses dimulai dengan yang pertama yaitu run 1, sort and edit. Pada tahap ini, sistem menyoroti dan mengedit data. Data yang valid disimpan ke dalam arsip transaksi gaji dan upah karyawan yang valid. Data yang tidak valid dicatat sebagai penyimpangan dan kontrol totals untuk ditinjau ulang. Yang kedua yaitu run 2, print and update. Setelah data divalidasi, sistem melakukan proses cetak dan pembaruan atau update terhadap beberapa arsip penting, yaitu yang pertama, arsip induk karyawan, arsip induk biaya, arsip induk utang, dan arsip induk piutang, arsip induk penghasilan karyawan, dan arsip induk harga pokok produk. Arsip-arsip tersebut akan diupdate secara otomatis
sesuai hasil pengolahan gaji. Yang ketiga yaitu output dari RUN 2. Dari proses ini dihasilkan beberapa dokumen dan arsip penting seperti gaji dan daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, dan juga register bukti kas keluar, penyimpangan, dan kontrol total dalam kurung jika masih ada. Semua output ini kemudian menjadi input untuk proses pembayaran yang sudah saya jelaskan pada gambar di samping, yaitu langkah ke-10. Dapat disimpulkan, proses pada bagian ini menunjukkan bagaimana data diolah secara elektronik untuk memastikan bahwa hanya data yang valid yang masuk ke sistem, dan berbagai arsip penting diperbarui secara otomatis sehingga menghasilkan dokumen penggajian yang siap diproses oleh bagian kasir. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas bagaimana sih caranya gaji dan upah diproses secara elektronik, mulai dari bagian komputer hingga ke bagian kasa. Pertama, proses dimulai dari bagian operator komputer. Di sini, data dari arsip induk utang yang telah diperbarui dibaca dan disortir. Pada tahap RUN 3, data ini digunakan untuk membuat arsip bukti kas seluler. Data ini digunakan untuk membuat arsip bukti kas keluar atau BKK yang akan dibayar. Selanjutnya yaitu masuk ke RUN 4, sistem membuat cek dan melalui register cek. Dari sini dihasilkan 3 output penting, yaitu yang pertama cek, yang kedua yaitu register cek, dan juga control totals atau total control yang digunakan untuk memastikan keakuratan data. Semua ini juga diperbarui kembali ke arsip induk utang agar sistem tetap up to date. Kedua, proses berlanjut ke bagian kasa. Pada langkah ke-11, bagian kasa menerima dokumen-dokumen seperti register cek, surat pernyataan gaji dan upah atau SPGU, daftar gaji dan upah atau DGU, serta cek. Pada bagian kasa kemudian menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah. Langkah ke-12, gaji dan upah dibayarkan kepada karyawan. Karyawan juga diminta untuk menandatangani daftar gaji dan upah sebagai bukti penerimaan. Setelah itu, bagian kasa akan membubuhkan cap lunas pada daftar tersebut. Langkah terakhir yaitu langkah ke-13. Amplop yang berisi uang gaji dan daftar gaji dimasukkan dan siap untuk didistribusikan ke para karyawan.